Udah? Udah. Kasih Ya, mula-mula sip. di Efesus, Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Ini saya bagi 4 bagian. Yang pertama adalah Wahyu 2 ayat 1. Oke, saya bacakan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu. Firman dari Yesus Kristus. Siapa Dia yang memegang ketujuh bintang di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki tiang emas itu? Apakah yang dimaksud ketujuh kaki tiang emas ini? Oke, sebelumnya seperti sharing-sharing saya mengenai surat gereja di Kitab Wahyu, saya mulai dengan sejarah Efesus. Efesus ada di sini, satu dari dua kota pelabuhan, satunya lagi Smyrna. Jadi kota Efesus adalah salah satu kota yang paling luar biasa di dunia kuno. Menempati urutan ketiga dalam populasi di Asia Kecil seluruhnya, sekitar 150.000 penduduk. Pada 27 sebelum Masehi, jadi sebelum Yesus, Kaisar Agustus memindahkan ibu kota, yaitu kursi gubernur atau prokonsuler Asia Barat Kecil, dari Pergamus ke Efesus. Ingat, Pergamus pernah jadi ibu kotanya Asia Kecil. Dipindahkan dari Pergamus ke Efesus. Meluncurkan periode besar kepentingan politik dan kemakmuran finansial bagi kota Efesus. Jadi seperti kota Pergamun yang dulunya ibu kota memiliki teater, stadion, dan perpustakaan besar, sekarang Efesus yang menduduki sebagai ibu kota Asia Barat kecil juga mempunyai stadion, olahraga, atau amfiteater malah. Amfiteater, perpustakaan, stadion olahraga, dan juga kuil-kuil penyembahan. Oke, pertama yang menyolok sekali di Efesus adalah kuil Artemis atau Diana. Artemis adalah bahasa Yunaninya, Diana adalah bahasa Romawinya. Ingat kalau di Pergamus adalah kuil dewa Zeus sama Asklepios. Tapi kalau di Efesus ada satu kuil yang didedikasikan kepada Artemis atau Diana. Oke, saya baca. Seperti kota-kota besar lainnya di dunia kuno, Efesus juga memelihara fungsi-fungsi keagamaan yang penting. Yang terkenal adalah menjaga kultus Dewi Artemis atau Diana. Ada di Kisah Para Rasul 19 ayat 35. Artemis secara luas dipuja sebagai ibu Dewi keperawanan, kesuburan, dan Dewi binatang buas. Kuilnya yang agung di Efesus begitu megah sehingga pada zaman dunia kuno dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Oke, ini adalah patung Diana atau Artemis, Dewi Kesuburan. Dia dia punya banyak apa namanya? Ya, Artemis atau Diana pada gilirannya dipercaya memiliki kepedulian khusus terhadap kesejahteraan Efesus. Kuil kota dan dewi itu sendiri sangat terkenal dan begitu terjalin dalam persepsi Yunani Romawi sehingga memberikan penghormatan kepada Artemis sama saja dengan menghormati Efesus. Jadi orang yang menghormati kota Efesus harus memberi penghormatan kepada Dewi Artemis di kuil Artemis gitu. Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Karena sana pertentangannya luar biasa. Oleh pemberitanya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Paulus paling lama di Efesus, tapi saat itu mengalami pertentangan luar biasa karena di sana orang itu begitu terobsesi untuk memuja Dewi Artemis. Sudah menjadi kayak suatu kalau misalnya nggak ke Efesus, nggak memuja Dewi Artemis, itu dianggap tidak afdol. Begitulah. Oke, jelas. 1 Korintus 16 ayat 8 sampai 3. Paulus berkata demikian waktu dia tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta.
Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Saudara, saking terkenalnya orang-orang memuja Dewi Diana atau Artemis, bahkan patung-patung Dewi Diana itu dijual di sana. Ada namanya pengrajin perak namanya Demetrius. Itu dia dan rekan-rekannya itu menjual patung Diana atau patung Artemis untuk dibeli orang-orang dan dia lakukan itu demi mencari uang. Tapi waktu Paulus mengajar di Efesus, dia katakan kepada orang-orang, Dewi atau dewa yang dibuat oleh tangan manusia sesungguhnya bukan dewi sama sekali, bukan dewa sama sekali. Akhirnya Demetrius itu mengadakan eh, menggalang seluruh pengrajin-pengrajin perak sana, menggalang demo kepada Paulus. Nah, karena itu Demetrius sempat bertentangan dengan Paulus di Efesus. Karena apa? Kalau Paulus mengabarkan Injil tentang Yesus, maka patungnya udah nggak laku. Gitu. Tapi akhirnya karena Paulus berdoa tidak secara terang-terangan untuk menentang Demetrius waktu dia ribut di sini, oposisi pun dikalahkan. Oke, jadi di Efesus ada itu. Nah, salah satu yang menarik lagi di Efesus adalah ada menorah. Ini tulisannya kecil, tapi kalau kalian lihat ini adalah jalan setapak untuk menuju yang namanya Perpustakaan Celsus, salah satu perpustakaan yang besar. Di puing-puing sekarang, bukti arkeologisnya, ada gambar menorah, ada gambar kaki Dian yang ada 7 biji lampunya. Ini, gambar ini, di sini. Memang tidak ada bukti arkeologis dari sinagog Yahudi tertentu ditemukan di Efesus. Namun, bukti dalam Kisah Para Rasul didukung oleh ukiran menorah yang mungkin masih terlihat sampai sekarang di antara puing-puing kota kuno Efesus. Efesus juga memiliki sejarah yang kaya akan pengikut Yahudi dan pengikut Kristus Yunani. Pada pertengahan abad ke-1 Masehi, Paulus menulis 1 Korintus adalah di Efesus. Oke. Ini adalah sejarah kota Efesus. Ada stadion, ada perpustakaan, ada patung kuil Diana yang dimana orang-orang sana menyembah patung itu. Patung kuil itu begitu besar sehingga menjadi 7 keajaiban dunia. Ada tanda-tanda pengikut Kristus di sini yang dibuktikan oleh bukti arkeologis di mana tangga menuju perpustakaan Celsus ada ukiran menorah, kaki Dian. Makanya di sini Yesus memperkenalkan dirinya adalah sebagai Dia yang memegang ke7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki tiang emas. Oke. Nah, bagian kedua Wahyu 2 ayat 2 sampai 3. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka. Mencobai di sini adalah mengetes mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini adalah positifnya jemaat-jemaat di Efesus. Positifnya apa? Pertama, penting banget. Positifnya jemaat di Efesus adalah mereka mempunyai kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Penting sekali ini. Kalau misalnya kita nggak tahu ya, ini pengajaran benar atau salah, itu kita ada masalah besar. Tapi jemaat di Efesus dia mengerti dan mereka dapat membedakan mana yang besar, mana yang salah. Karena itu, engkau tidak sabar dengan orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi ada orang yang mencoba menyebut dirinya rasul, tapi firman yang mereka ajarkan itu gak benar,
Dan hebatnya, jemaat di Efesus itu langsung dapat mengenali bahwa pengajaran itu tidak benar. Itu penting banget. Jadi, penekanan pada membedakan apa yang benar dan otentik dan apa yang palsu menunjukkan bahwa identitas dipertaruhkan pada surat-surat ditulis. Keterangan Yohanes pada identitas asli dipisahkan untuk umat Allah untuk menghadapi dan menolak dan berlawan dengan ajaran yang lain. Salah satu identitas asli orang Kristen adalah kemampuan untuk memisahkan, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mana ajaran palsu, mana yang bukan. Karena apa? Yesus Kristus sudah pisahkan apa yang namanya domba, apa yang namanya kambing. Walaupun kambing itu pura-pura sama domba, tetap aja domba adalah domba, kambing adalah kambing. Karena sudah dipisahkan dari pertama. Itu yang maksud di Imamat 20 ayat 6. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan yang kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, di dalam Roma 12 ayat 2 juga dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, pikiranmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Saudara, kita harus seperti jemaat di Efesus. Kita harus mampu untuk membedakan mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah. Yesus sendiri akan memuji kita kalau kita mempunyai kemampuan itu. Oke? Bagaimana kita bisa membedakan pengajaran asli atau palsu? Di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 15 dikatakan, dan ialah, yaitu Yesus Kristus, yang memberikan rasul-rasul maupun nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang bisa dibohongin, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi tetap teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang ada kepala. Jadi, caranya untuk membedakan pengajaran asli dan palsu itu ya kita harus bertekun untuk diajar oleh, kalau pada zaman dulu diajar oleh rasul-rasul dan nabi-nabi, saat itu masih ada rasul-rasul dan nabi-nabi. Diajar oleh para penginjil, para gembala, para guru. Untuk apa? Untuk kita diperlengkapin. Biar apa? Biar kita ngerti tentang pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Sehingga kita tidak bisa lagi diombang-ombingkan oleh rupa-rupa pengajaran-pengajaran palsu dan pembayaran palsu manusia. Nggak heran orang Efesus mempunyai kemampuan itu karena Paulus ada di sana selama 3 tahun untuk mengajari mereka. Oke, ini caranya bahwa kita bagaimana bisa membedakan yang benar dan salah. Ini kemampuan yang penting banget karena Allah telah memisahkan kita. Domba pasti kenal yang namanya kambing bagaimana. Kambing pun tahu domba seperti apa. Jangan kita domba, tapi nggak ngerti kambing itu seperti apa. Nah, berarti itu kita belum dewasa sama sekali. Kenapa? Karena kita malas baca Alkitab. Karena kita malas untuk belajar yang benar. Dan kita membiarkan diri kita untuk belajar yang salah. Ini adalah positifnya orang Efesus. Bagian 3. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, di sini apa artinya engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula?
Kenapa Yesus katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh? Dan instruksi apa yang Yesus ajarkan agar kita bisa kembali ke kasih kita yang semula. Oke? Dan apa artinya mengambil kaki Dian dari tempatnya? Ini akan saya bahas di bagian ketiga. Oke. Negatifnya orang di Efesus, ada jemaat di Efesus adalah kasih mula-mula yang ditinggalkan. Dalam hukum Taurat, hukum pertama adalah mengasihi Allah, yaitu perintah Allah. Terkait dengan perbuatan, praktek, dan gaya hidup. Kasih semula yang orang-orang Efesus telah ditinggalkan itu bukan kegembiraan emosional. Wah, saya cinta Yesus. Mungkin sekarang nggak ngomong lagi saya cinta Yesus. Bukan kegembiraan emosional seperti itu. Atau bagaimana lah gitu. Sebaliknya, mereka pasti telah berhenti melakukan tindakan tertentu, berhenti melakukan praktek sebelumnya, mengubah gaya hidup mereka. Bagaimana kita mengasihi Allah? Mengasihi Allah adalah dengan tetap tekun untuk membaca firman-Nya, intim dengannya, dan berdoa kepadanya, serta melakukan perintahnya. Di dalam 1 Yohanes, Rasul Yohanes menulis, barang siapa yang mengasihi aku, ia menuruti segala perintahku. Ya, mungkin mereka udah ngerti pengajaran membedakan pengajaran sesat atau pengajaran yang benar. Tapi mereka tinggalkan praktek-praktek, perbuatan, gaya hidup mereka dengan membaca Alkitab, gaya hidup mereka untuk berdoa. Mereka tinggalkan. Mungkin mereka merasa sudah ngerti, akhirnya ya saya nggak perlu baca Alkitab aja lagi. Kadang-kadang, apakah pendeta bisa meninggalkan kasih mula-mula? Bisa. Mungkin dia sibuk sibuk untuk berkhotbah. Tapi untuk waktu dia sendiri berintim dengan Tuhan, membaca Alkitab untuk dirinya sendiri, dia tidak ada waktu. Itu sudah termasuk meninggalkan kasih yang semula. Walaupun dia menyiapkan khotbah, ya saya sudah bisa lah khotbah, ya tinggal paling nanti ngalir aja lah. Bagaimana? Dia tidak baca Alkitab lagi. Bisa aja terjadi. Nah, gaya hidup untuk berdoanya mereka udah tinggalkan, ya. Untuk menaati firman-Nya mungkin dia doakan, walaupun mereka ngerti firman itu seperti apa. Jadi dalam Ulangan 11 ayat 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, kewajibanmu terhadap Dia, baca firman Tuhan, doa setiap hari, lakukan perintahnya dengan mengasihi sesama. Itu adalah kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Jadi bukan sesuatu yang emosional, tetapi segala sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan, praktek, dan gaya hidup. Ingat, kita harus introspeksi diri kita sendiri juga. Apakah kita juga telah meninggalkan kasih yang mula-mula? Apakah kita masih suka baca Alkitab seperti dulu? Apakah kita masih suka doa sebagai gaya hidup kita? Apakah kita berusaha untuk menaati firman-Nya? Oke? Nah, ini adalah kasih mula-mula yang ditinggalkan. Nah, Imam besar surgawi, yaitu Yesus Kristus, sekarang telah memperingatkan komunitas di Efesus tentang konsekuensi yang sangat besar. Jadi orang bilang ya asal gua ke gereja aja, ikutin ritual keagamaan, rutinitas belaka, nggak apa-apa lah, saya nggak baca Alkitab, saya nggak doa setiap hari, saya tidak intim dengan dia, saya nggak berusaha untuk mengenal dia lebih baik lagi. Saudara-saudara, di sini Yesus Kristus mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi yang sangat besar dari kegagalan untuk mengembalikan kasih yang semula. Apa yang akan diambil? Satu dari 7 kaki Dian dari bait suci surgawi yang sejati benar-benar akan diambil dari tempatnya. Saudara, kaki Dian ada 7, ini melambangkan 7 gereja yang diadai Wahyu. Dan di sini ada lampunya. Istilahnya bahwa kalau misalnya kaki Dian diambil, maka gerejanya itu tidak bercahaya lagi. Tidak ada terang lagi. Akhirnya dia tidak akan menjadi terang bagi orang lain lagi. Akan diambil dari sana. Jadi ingat ya, 7 kaki Dian melambangkan
7 gereja yang ditulis di kitab Wahyu. Membuat teguran ini memiliki makna yang dalam dan kuat, mengkomunikasikan signifikasi penting dari tindakan dan gaya hidup pengikut Mesias di dunia ini. Jadi ingat, gaya hidup kita setelah kita mendapat teguran di sini, kita harus mempunyai gaya hidup seperti pengikut Yesus. Gaya hidup pengikut Yesus adalah baca firman Tuhan tiap hari belajar, doa setiap hari, dan mempraktekkan firman-Nya dengan mengasihi sesama. Itu gaya hidup kita. Saudara, peringatan ini sangat serius dan tidak menyenangkan. Namun, pesan berikut akan menambahkan pesan positif jika didorong, memberikan kejelasan yang lebih besar mengenai sifat kritik ini, menunjukkan lebih jelas apa jenisnya jika krisis surat Wahyu apokaliptik ini ditambahkan dalam konteks historis asli. Oke? Nah, tapi Yesus kasih tahu bagaimana caranya untuk mengembalikan kasih yang semula, mengembalikan kasih semula. Kasih semula dapat dipulihkan jika kita mengikuti 3 instruksi yang diberikan oleh Kristus. Yang pertama, kita harus mengingat dalam bahasa Yunani-nya itu pekerjaan diulang-ulang, ada terus mengingat apa yang telah kita hilangkan dan menumbuhkan keinginan untuk mendapatkan kembali persekutuan sekali lagi dengan Kristus. Dulu tiap hari saya baca Alkitab, senang sekali gak baca Alkitab rasanya gimana. Sekarang gak baca Alkitab lagi. Kita ingat, itu hilang dari diri kita. Dulu kita doa, tapi sekarang kita tidak doa. Kita harus ingat apa yang telah hilang dari diri kita. Kita harus mendapatkannya kembali. Yang kedua, kita harus bertobat. Berubah pikiran kita, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Karena kuasa pengakuan dosa itu kuat sekali. Itu akan menimbulkan hasrat kita untuk mendapatkan kembali persekutuan kita dengan Kristus. Ketiga, kita harus mengulangi pekerjaan pertama-pertama kita yang semula, yang menyarankan memulihkan persekutuan asli yang dipatahkan oleh dosa dan pengabaian kita. Bagi orang percaya, ini berarti doa, pembacaan, dan perenungan Alkitab. Terlepas dari hak istimewa yang telah dinikmati gereja Efesus dalam bahaya kehilangan terangnya. Gereja yang kehilangan kasihnya, lambat laun akan kehilangan terangnya. Dia tidak akan menjadi saksi yang luar biasa untuk Kristus. Karena dia sendiri sudah padam. Kamu adalah terang dunia. Jika terang itu tidak bercahaya lagi, bagaimana kamu akan bisa menerangi kegelapan? Kamu cuma ngerti aja, tetapi kamu tidak bercahaya. Kamu tidak pupuk terus hubungan intim dengan Kristus. Dan di sini Yesus mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat serius. Karena apa? Api kamu akan redup, akan kehilangan terangnya. Oke, ini jelas ya. Dan bagian yang terakhir adalah Wahyu 2 ayat 6-7. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Masih ingat apa yang artinya ajaran Nikolaus? Adalah pesta pora, mari kita makan, dan amoralitas seksual. Tetapi orang Efesus tidak melakukan ini. Ini dipuji oleh Yesus Kristus. Tetapi ini yang ada padamu. Engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Dia tidak melakukan kesalahan, tetapi dia tidak menguntungkan. Karena apa? Apinya mulai padam. Dan Tuhan Yesus ada korelasinya di sini, mengatakan bahwa jika kasihmu terhadapku pudar, maka lambat laun pun, di mana sebelumnya kamu membenci perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, kamu juga akan lambat laun akan terjun kepada perbuatan-perbuatan Nikolaus ini. Karena itu, Tuhan Yesus memberikan firman yang terakhir, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, artinya barang siapa yang tetap mengembalikan kasihku yang semula, yang tidak akan terjun kepada ajaran-ajaran Nikolaus,
Dan karena bahaya sekali kalau misalnya meninggalkan kasih yang semula, bisa jadi kita lambat laun akan jatuh kepada perbuatan-perbuatan ini. Tapi sampai sekarang, sampai saat wahyu ini ditulis, jemaat di Efesus itu masih membenci perbuatan-perbuatan pengikut-pengikut Nikolas. Kenapa nih ditulis? Diwanti-wanti jangan sampai jemaat di Efesus jeblok di sini karena kesalahan yang dia buat. Makanya barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Apa artinya ini? Dan yang terakhir, pohon kehidupan. Baru saja diperingatkan bahwa kaki dian mereka akan disingkirkan untuk bait suci surgawi Allah jika mereka tidak bertobat. Orang-orang percaya di Efesus sekarang mendengar bahwa mereka akan memakan pohon kehidupan jika mereka bisa bertahan di tengah-tengah kesulitan, tantangan yang mereka hadapi, dan godaan. Godaan dari mana? Ajaran Nikolaus. Memang mereka belum cemplung ke sana. Tetapi Yesus wanti-wanti, kamu telah kehilangan kasihmu yang semula. Ya, jangan sampai kamu tidak tahan di tengah-tengah kesulitan dan godaan. Saya kasih kamu penghiburan, saya kasih kamu motivasi. Kalau kamu tahan, maka kamu akan makan dari pohon kehidupan. Apa artinya memakan dari pohon kehidupan? Memakan buah dari pohon ini berarti memiliki hidup yang kekal di kerajaan. Memiliki hidup yang kekal di kerajaan Allah. Saya kasih merah. Kekuatan jemaat di Efesus berdiri untuk menerima keajaiban ini karena mampu berpegang teguh menolak pada perbuatan Nikolaus. Jadi korelasinya kuat sekali ya. Jangan sampai kasih mula-mula kamu hilang, sehingga kamu tidak terang lagi, dan lambat laun kamu akan jatuh ke perbuatan Nikolaus. Oke? Jadi kita hari ini belajar bahwa kita tahu bahwa jika kita meninggalkan kasih yang semula, itu bahaya sekali. Karena itu dengan firman ini, dengan firman ini pesan buat kita, kita harus kembalikan kasih mula-mula kita. Kita harus baca Alkitab tiap hari. Kita harus berdoa setiap hari. Mulai itu menjadi gaya hidup kita. Karena barang siapa tidak ada di dalam aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 5:5 dikatakan. Artinya apa? Kalau kita tidak tetap tinggal di dalam Yesus Kristus, kita nggak bisa apa-apa melawan si jahat. Ini dianggap orang, ya saya tidak melakukan dosa, saya tidak pesta pora. Ya, tapi kamu juga tidak intim sama Tuhan. Lambat laun kamu akan terseret, saudara-saudara. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah, itu tergantung bagaimana kita ada perubahan pikiran kita. Jelas, saudara? Ini sharing saya. Nah, kita akan bahas ini, diskusi ini. Oke? Oke.